ونفعنا به وبوجوده وعلمه وأنتم يسمعون. أخونا سيدي Kiai Haji Imam Ibrahim, Kiai Fajri, para kiai, hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah pada Sabtu pertama bulan ini kita dapat menyambung kajian bulanan kita, dan bulan yang lalu kita libur ya karena ada melaksanakan ibadah haji, juga saya ada hajat di rumah. Maka alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyambung kajian kita, yaitu kitab Al-Hikam Al-Hatimiyah, Al-Kalimat Al-Hikamiyah wal Mustalahat Al-Jariyah ala Al-Sinati Sufiyah lil Imam wa Syekh Al-Akbar Ibn Arabi Al-Hatimi radhiyallahu anhu wa ardhah. Hilyatul Abdal itu 58. Sudah 64. Oh, 64. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. In zafarta bi syaikhin min al abdal fabshir bi manazilil kamal. Jika engkau mendapatkan syekh dari golongan abdal, maka bergembiralah Anda akan mendapatkan manazilil kamal, kedudukan yang sempurna. Jika kita mempunyai guru min ahlil abdal, pertanda bahwa kita akan dibawa oleh mereka untuk mencapai kesempurnaan. Kita banyak mendengar istilah para aulia seperti abdal, autad, an-nujaba, al-imaman, atau al-ghausul a'zam dan lain sebagainya. Dan ulama berbicara tentang kelompok-kelompok aulia ini dengan pembicaraan antara mereka yang menolak dan mereka yang menerima. Salah satu alasannya bahwa tidak ada istilah tersebut di dalam hadis atau Al-Quran, apalagi hadis. Artinya tidak ada dalil. Kalau juga ada yang menerima dan mempunyai dalil, itu pun dari nama-nama tersebut hanya Al-Abdal saja yang ada hadisnya, yang lain tidak ada. Bagi yang menolak, hadis itu bainal marfu wal munqati wal maudu. Itu pendapat mereka yang
menolak kalau juga ada hadis tentang abdal, statusnya hadis tersebut kalau tidak marfu terputus, hanya melompat ya, dari tabi'in misalnya ke Rasulullah, atau memang maqtu ya, memang itu bukan hadis, atau maudhu ya. Katakanlah itu asar, ketika maqtu maka statusnya lebih kepada asar. Hatta maudhu ya. Hatta maudhu, orang sufi sering menggunakan hadis maudhu karena secara ilmiah masuk ke dalam kategori hadis ya. Namun mereka melihat ma'aninya, maknanya sesuai dengan akal, sesuai dengan Al-Quran, atau sesuai dengan kasyaf mereka. Jadi ketika ada hadis itu maqtu indal muhaddisin ya, maka ya, mereka punya dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi menjadi faktor pendukung ya, kepada makna yang ada di Al-Quran, makna yang ada di hadis sahih ya, tetapi ini hadis maqtu atau maudhu ya, mereka pakai karena hanya faktor pendukung. Sama ketika kita misalnya mengangkat satu tema dengan dalil Al-Quran dan hadis, lalu kita nukil pendapat orang barat misalnya, karena pendapatnya kebetulan mengandung kebenaran dari makna yang ada di Al-Quran ya. Maka teori argumentasi seperti itu memang sah gitu. Namun para muhaddisin membela agar atau khawatir itu dianggap hadis ya. Karena menisbatkan hadis ya, bicara hadis yang bukan dari Nabi, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Namun satu-satunya yang menjadi dalil, yang ada dalilnya adalah al-abdal ya, banyak ulama dari ahli sunnah, dari sufiin yang menerima ya, istilah abdal itu, dan ada dalil yang sahih. Namun di dalam tasawuf lebih kepada sebuah pemahaman mereka yang mereka sebut al-manhaj ar-rabbani. Manhaj rabbani ini katakan kita menyebutnya adalah cara Allah menciptakan alam semesta, atau yang disebut sunnatullah, hukum alam. Allah menciptakan alam tentu dengan penciptaan yang indah, yang rapih, yang kokoh, yang integral, yang universal. Orang-orang ahli filsafat pun melihat, dan orang-orang hukama, orang-orang pandai bijak ya, memandang hal yang sama, bahwa ada sunnatullah. Kalau Imam Ibnu Arabi menyebut teorinya adalah teori syajarah. Teori syajarah itu teori pohon ya, bahwa pohon yang tumbuh batangnya dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, daun-daunnya, bunga-bunganya, dan akhirnya menghasilkan buah, itu berasal dari benih ya, dari benih. Dari satu benih menimbulkan batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan akhirnya benih menghasilkan akhirnya buah. Buah itu juga benih.
Jadi semua itu ditumbuhkan, batangnya, rantingnya, cabangnya, daunnya, ya, itu ada karena untuk menumbuhkan buah. Ya, buah itu benih, benih itu buah. Nah, Allah menciptakan dengan manhaj itu, manhaj syajarah. Dari asal ke furu, ya, minal asl ilal furu. Hadza haqiqiyan qabla an yakuna aqliyan atau syar'iyan. Ya, itu memang hakikat. Orang dalam ilmu nasab pun disebut dengan nama kakeknya gitu. Kakeknya satu, ya, itu benihnya kemudian bercabang. Itu. Dan kehidupan apapun ya menunjukkan sebuah sunnatullah itu dari benih. Ya. Hatta abjad asalnya titik. Ya. Maka hal-hal seperti ini sering disandarkan kepada Al-Imam Ali, ya, karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa semua kitab ada di Al-Quran. Al-Quran ada di Fatihah, Fatihah ada di Bismillah, Bismillah ada di Ba, dan Ba ada di titik. Itu menunjukkan mula-mulanya adalah titik. Hatta alam semesta dengan teori Big Bang-nya, ya, asalnya satu titik kemudian berevolusi. Ya. Hatta gambar, kalau kita dekat lukisan, kalau kita dekat dengan kaca pembesar, maka sebetulnya itu sebuah titik, ya, hanya sebuah titik. Huruf pun, ya, abjad itu titik, kemudian tintanya mengalir ke bawah jadi alif. Lalu alif ditidurin, dikasih titik di bawahnya, disebut ba, ditambah lagi titiknya di atas 2 ta. Jadi orang membaca huruf itu sebetulnya membaca titik, melihat titiknya di mana. Gitu. Ba, ta, sa, jim, kha. Ya, kalau nggak ada titiknya apa bunyinya? Ho, ra, za. Gitu. Jadi di dalam ketika orang sufi menggambarkan tentang katakan Sajaratul Aulia, yaitu asalnya Al-Ghausul A'zam, ya, kemudian ada 2 cabang imam, kemudian ada Al-Autan, Wal Nujaba, Wal Abdal, dan seterusnya. Ya, namun dia melihat sebetulnya itu majla ilahi. Teori ini pun kalau kita terapkan ke teori politik, teori ekonomi, ya, teori birokrasi, teori itu sama. Mesti presiden dan terus ada, ya, semua akan tunduk dengan manhaj rabbani seperti itu. Nah, maka ketika ada abdal, ya, kemudian ulama-ulama sufi berijtihad. Ya. Adapun makna abdal, kita tidak masuk kepada perselisihan berapa abdal di mana, ya. Itu ada perselisihan lafaz. Namun istilah abdal ada di ilmu lughah, ya, ada di ilmu tasawuf, ada di ilmu tajwid, ada di, ya, ilmu aswat misalnya, ada di ilmu saraf, ya, di ilmu nahu ada, ya, al-i'lal wal abdal wal ibdal wal abdal. Di nahu ada badal, ada. Maka badal adalah ini menggantikan itu. Sifat buruk diubah menjadi sifat baik. Itu juga minal abdal. Gitu. Jadi jika seorang, ya, mendapatkan seorang syaikh dari golongan abdal,
maka itu satu pertanda kabar gembira bahwa orang itu akan mendapatkan manazilil kamal, kedudukan-kedudukan yang sempurna. Karena abdal adalah ya, mengganti yang mazmumah ya, menjadi yang mahmudah, terpuji, menjadi akhlak-akhlak, mengganti akhlak-akhlak buruk dengan akhlak-akhlak baik ya. Namun kalau aulia yang abdal adalah aulia yang jika dia tidak ada maka akan diganti dengan yang lain ya, itu abdal ya. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 7, ada yang bilang dan lain sebagainya. Nah, abdal ini ada asar, ada yang menisbatkan kepada perkataan Sayyidina Ali bahwasanya fa inna fisyam ya al-abdal katanya. Ya. Maka tidak boleh, kata Sayyidina Ali, la tasubbu ahla Syam fa inna fihimul abdal. Ya. Jangan mencaci orang Syam, ini beliau orang Syam, karena di sana ya ada aulia dari kelompok abdal. Khuddamil aulia. Karena kita melihat Syam itu memang akan menjadi tempat terakhir benteng umat Islam ya. Di sana nanti turunnya Isa, di sana Dajjal ya, dibunuh Dajjal. Maka boleh jadi di Syam tidak akan habis jika aulia wafat dan terus ya, penggantinya akan datang. Nah, namun kenapa di sini dikatakan jika kita mendapatkan syekh yang abdal, karena orang yang mengajak kepada kebaikan, meninggalkan keburukan, ya, itu adalah orang yang akan terus Allah pelihara. Kalau dia tidak ada, Allah akan turunkan yang lain. Jika tidak ada, akan diturunkan yang lain. Itu al-abdal. Jadi orang yang mengajak kepada kebaikan dan mengajak amar ma'ruf nahi munkar itu tidak akan habis, tidak akan berhenti sampai hari kiamat ya, karena ajaran agama kita juga ajaran agama dakwah. Umat kita juga disebut umat yang terbaik karena ya'muruna bil ma'ruf. Kemudian waqala radhiyallahu anhu al-awalimul ulwiyah suwaru ma'anir ruhiyah wal awalimus sufliyah suwarul qawalibil jismiyah. Jadi wali ini sama dengan nabi. Ya, akan jadi agama. Kalau bicara alam yang enggak boleh dirubah. Maka ada alam ulwi, ada alam sufli, ada alam mereka hadir tinggi, ada alam bawah untuk memahami agama yang sesuai dan dengan zaman itu. Di dalam diri kita juga ada menjaga agama ini. Alam ulwi yaitu ruh. Ada alam yang di bawah rendah yaitu jasad. Ya. Maka kita ini membawa manusia jasmani di zaman rohani di tempat itu oleh orang-orang yang ada pada saat. Dan di dalam diri kita itu ada nama lain selain yang diwarisi oleh ulama itunya manusia al-maddi, manusia materi. Mendakwahkan agama. Lawannya manusia materi, manusia rabbani. Orang-orang kafir Quraisy yakin Allah berfirman kunu rabbani. Nabi. Dia kira masih seperti apa yang dia paham. Menjadi orang yang nanti dia akan bacakan kita mendapatkan begitu Nabi datangnya dari ta'yid rabbani, mendapat Arab bukan Yahudi, dari Bani Ismail bukan Bani, di dalam rohani kita. Apa? Israel. Kalau kita menerima ilham dari Jibril, mendapat doa istighfar, ya, Jibril kan ada, malaikat kan ada yang ditugaskan untuk
memohonkan ampun kepada Allah untuk umat Rasulullah SAW. Setiap saat, ya, malaikat tersebut memohon ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita punya nuskhah di dalam diri kita, punya prototipe, punya salinan di dalam diri kita alam yang ulwi tersebut, yaitu ruh. Gitu. Yang jika alam ruh itu sempurna, mendapatkan manazilil kamal, ya, maka senantiasa dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersatu kepada alam ulwi, ya, alam ilham, alam istighfar, katakan alam, nah itu. Maka jika tidak, maka dominasi hidup kita berarti alam sufli, yaitu jismiyah, jasmaniyah, maka alam hayawan. Maka Imam Ibnu Arabi menyebut nama lain daripada alam sufli ini atau jasmani ini, yaitu al-insanu al-hayawan. Tubuh kita ini al-insanu al-hayawan, ya. Dan Allah telah memberikan contoh kedugalan alam jasmani ini dengan tokoh-tokohnya Firaun misalnya, Namrud, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh lain. Itu tokoh-tokoh manusia jasmani, manusia materi. Sebagaimana contoh-contoh manusia rohani adalah para anbiya wal rusul, ya, wal aulia. Itu. Nah, maka kalau kita pahami di dalam tarekat tasawuf bahwa kita hidup ini bagaimana untuk, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, diciptakan adalah untuk beribadah. Beribadah itu adalah menjadi hamba Allah, ya. Bukan hanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi juga menerima segala ketentuan hidup Allah, hidup yang Allah gariskan, Allah tentukan. Bahkan apapun yang dilakukan di dalam hidup ini, dia hanya melihat tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia hamba. Namun sifat kehambaan ini tidak tumbuh di dalam alam jasmani, tidak tumbuh. Dia tumbuh di alam rohani. Ada satu hikmah dari Imam Ibn Athaillah, tahaqqaq bi awsafik yumidduka bi awsafih. Tahaqqaq bidzul yumidduka bil izz bi'izzih. Tahaqqaq bidzilli, yani, wa tahaqqaq bi ajzih yumidduka bi qudratihi, wa tahaqqaq bi dha'fik yumidduka bihaulihi wa quwwatihi. Kalau kita sudah sampai ke titik nazir, manusia ini baru merasa lemah kalau segala usaha udah buntu, udah sampai ke titik nol lah, udah situ baru dia merasakan kebesaran Allah. Kalau masih ada, mau dia merasa kuat, maka dia tidak sampai dan mencapai meraih hakikat dia bahwa sebetulnya tidak mampu. Apalagi orang kalau duitnya banyak, istrinya banyak, ya, pangkatnya tinggi, wah, ya, nggak kenal yang namanya lemah, yang maknanya hina, itu nggak kenal. Ya, bahkan yang ada dia
merasa aziz, merasa qadir, merasa nan. Ini maka orang ini tidak akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bagaimana meraih kelemahan kita, meraih ya, itu dengan membangun ya kekuatan rohani, kekuasaan rohani. Maka dikatakan ada disebut nafsu amarah, ya, nafsu yang amir, yang memimpin, yang maka itu menunjukkan bahwa rohaninya tidak sempurna. Nah, maka ketika seseorang rohaninya sempurna, mendapatkan kamal, kesempurnaan, maka yang dominan, yang berkuasa dalam hidup dia adalah ya, rohaninya. Maka dia disebut Rabbani. Nah, kita sering mendengar seorang ulama disebut misalnya al-alim ar-rabbani, ya, bukan sekedar musaqqaf, ya, tetapi dia mempunyai kesempurnaan rohani. Nah, maka dia ya, disebut orang yang mutahaqqiqin, yang telah meraih hakikat dirinya bahwa dia lemah, hina, dina, dan itu melihatnya dengan rohani. Maka ini sejalan dengan teori Imam Junaidi bahwa ma'rifat itu ada dua, ada ma'rifatu ta'rif, ada ma'rifatu ta'aruf. Ma'rifatu ta'rif ya fisik ini, kita kan disuruh memandang, melihat, mengetahui, mengenal Allah. Dari mana mengenalnya? Ya, dari alam semesta. Tapi yang paling dekat adalah diri kita. Tapi kita lupa, dikatakan lupa diri. Rohaninya tidak bisa melihat dirinya, maka berarti dia lupa. Ya, sebetulnya dia tidak mempunyai madad ilahi, ta'yid ilahi, anwar ilahiyah, atau asrar, atau apalah. Ya. Dengan kata lain, tidak sempurna rohaninya. Kalau sempurna rohaninya, maka alam ulwinya, ma'anir ruhiyahnya, ya, dominasi. Maka barangkali itulah orang Sufi mengatakan ij'al nafsak matiyatan ila rabbik. Hidup ini kita bagaimana agar mampu mengalahkan manusia materi ini, manusia hayawan ini, manusia jasmani ini, manusia sufli ini, manusia nafsani, ya. Ini kalah, itu ya, hanya dengan Allah, ya, tidak ada. Orang ananiyah itu nggak bisa ditundukkan, ya, dia tunduknya dengan Allah. Artinya dengan kesempurnaan rohaninya yang Allah anugerahkan ke dalam rohaninya sifat-sifat mulia, baru dia melihat bahwa tubuh ini dhaif, tubuh ini ajiz, tubuh ini zalil. Jika tidak punya mata batin yang sempurna, ngelihat dia paling hebat, paling alim, paling tinggi, paling sohor, paling maka disebut buta mata hatinya. Ya. Nanti baru dia ngerasa rendahnya kalau tadi masuk ke titik nazir. Atau orang, makanya ada yang mengatakan wali itu tidak bisa dicapai dengan banyaknya tertimpa musibah. Imam Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, orang mendapatkan ma'rifat dengan dua cara. Satu, stroke seluruh tubuhnya tuh, kakinya, badannya, tangannya, atau bibirnya, ya, matanya aja udah stroke tuh, udah nggak bisa ngedip. Itu aulia, itu wali kabir. Artinya dia melihat dia hina, lemah, doib, nggak punya apa-apa. Dia lihat Allah, wali itu. Baru hijabnya tuh hilang karena hancur sudah suar jasmaninya itu, nafsu amarahnya itu.
Yang kedua adalah orang yang memang mujahadah kepada Allah dan sempurna rohaninya. Ya. Maka dulu kami, ya guru kami dulu selalu mengatakan istalih ma'allah katanya, qabla an yurghimak. Ya. Artinya istalih, damai kepada, artinya lawan nafsumu, jalankan syariatmu, lakukan untuk Allah, nanti Allah akan memberikan kemenangan, kekuatan rohaninya, dan kamu tidak terlindih, tidak terdominasi, tidak kalah dengan faktor jasmani, kehidupan alam jasmani ini. Kita kan sedikit dihina aja, nggak hilang-hilang itu marahnya. Ingat terus, mungkin sampai berani ngomong sampai kiamat gua nggak bakal gua lupain. Itu kan kacau itu. Ya, dia kira dia bener banget lah. Ya. Allah menyuruh wa'fu wasfahu. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu tidak ada nadama, tidak ada intiqam, tidak ada penyesalan, tidak ada dendam, tidak ada. Itu rohani sifatnya. Kita kalau udah sakit, wah, dinyanyiin lagi. Apalagi ibu-ibu yang sakitnya tuh di sini katanya itu. Ya memang ada penyakitnya di sini. Itu tanda kekeringan rohani. Insan rohaninya itu nggak ada, robbaninya nggak ada. Tuhan nggak hadir dalam hidupnya, Tuhan tidak memberi inayah. Banyak sekali istilahnya, minnah, inayah, ta'yid, asrar, anwar, madad. Padahal maknanya sama saja, semua sama, pembangunan rohani. Maka orang selalu ya, duka, sedih, kecewa, merana, lara, kesel, sebel, enek, apalah ya. Melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dia. Itu fisik, semua nafsu, hayawan, sufli. Dia punya ananiyah, aku, dan itu tidak salah, memang Allah menciptakan itu, karena setiap orang hanya diciptakan akunya itu adalah sendiri dia aja. Kita nggak punya dua aku kan, aku. Maka keakuan itu boleh jadi dominan. Ya, orang berbuat salah kita salahin nggak mau, ya, karena itu keluar dari tabiat dirinya. Maka orang perlu pertolongan Allah, perlu kesempurnaan rohani untuk melihat bahwa ini lemah. Nah, maka wali itu nggak bisa dicapai tadi dengan ada musibah itu. Kalau disembuhin, lupa lagi. Meskipun dia udah banyak mendapatkan hikmah ketika sakit, ya, ketika disembuhin lupa lagi. Atau orang tua udah umur 90 tahun, makan asam, garam, pahit, getir, jatuh bangun, dan keluar kata-kata hikmahnya. Kalau dikasih sehat lagi, lupa lagi. Kenapa? Tidak ada kehadiran Allah di dalam rohani. Ya, tidak bisa nafsu itu, tubuh ini, kekuasaan nafsu jasmani ini nggak bisa dikalahkan oleh apapun kecuali oleh Allah. Oleh inayah Allah ke dalam rohani. Oleh ta'yid, dukungan Tuhan di dalam rohani. Dan itulah tasawuf, tarekat itu membangun rohani itu. Maka Imam Ibn Arabi menggambarkan bahwa alam itu ada alam ulwi, itu ma'ani rohani, sifat-sifat yang ada di dalam rohani. Ya. Wal alamis sufliyah, itu suar al-qawalib, gambar acuan jasad tubuh. Melihat ada matanya, mendengar ada telinganya, padahal bukan dengan ini melihat dan mendengar, dengan sifat yang Allah berikan. Ya. Nah, maka apabila rohaninya sempurna, matanya melihat, tapi yang menyaksikan mata batin. Telinganya mendengar, yang mendengar adalah kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru. Kata Allah, akulah pendengaran yang dia pakai untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, tangan dipakai untuk memukul, kaki dan itu adalah ada inayah rabbaniyah atau ada ta'yid rabbani. Itulah manazilul kamal. Hidup itu kita ini untuk itu. Kenapa? Illa liya'budun, untuk menjadi hamba.
Dan orang menyaksikan kehambaan itu dengan batinnya, baru badannya ini hamba. Nah maka ketika berinteraksi dengan orang pun dia berinteraksi dengan Allah. Mu orang itu bemuruh katakan menyakiti kita, itu udah nggak ngaruh di dia. Kenapa? Itu memang sifat jasad yang sudah kita tundukkan, yang sudah kita taklukkan, yang sudah tahu itu mazmumah, itu wabah, itu bala, ya. Dan itu afat, itu ru'unah, itu kesadaran yang tinggi itu adalah kesadaran rohani. Ya, jika tidak maka nggak usah urusan besar, urusan kecil jadi besar. Ya, kedudukan, harta, ya, tahta, wanita, ya, Toyota, ya udah. Nah ini ketika dia mendapat makrifat, maka dia menyaksikan Tuhan melalui tubuhnya sendiri. Apa yang terjadi itu adalah berita tentang Tuhan. Itu makrifat namanya. Maratibus sab'ah al-abdal, mazahiru sifatil kamal. Ya, sifat-sifat yang 7, martabat-martabat yang 7 pada abdal itu adalah tanda atau mazhar fenomena sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Kita tidak cukup waktu ya untuk menjelaskan istilah al-abdal, ya, karena kita harus memilih pendapat mana yang kita pakai gitu. Karena kita sering dikelirukan oleh perbedaan alfaz, ya, lafaz. Padahal abdal seperti autad misalnya. Autad itu kan watan, paku bumi, ya. Seperti gunung itu adalah paku buminya. Gununglah yang memegang bumi ini agar tidak hancur, ya. Maka yang hancur itu ada di autad. Jadi ada orang yang melakukan demi hidayah orang lain, demi kebaikan orang lain, demi kesenangan orang lain, tapi dia menderita. Ini autad. Ini makna dasarnya begitu. Abdal adalah seorang yang hanya bagaimana meninggalkan munkar dan melaksanakan yang ma'ruf. Bagaimana meninggalkan yang terpuji, yang tercela untuk mendapatkan yang terpuji. Gitu. Nah, maka ada 7 tahapan yang perlu diganti dari sifat nafsu buruk kepada sifat rohani yang baik. Maka apabila itu dicapai martabat sab'atul abdal, ya, maka itu pertanda bahwa fenomena atau sifat kesempurnaan telah timbul di dalam dirinya. Dan seorang murabbi, syaikh, ya, itu memang minal abdal, ya, minal abdal. Kemudian turukul haq la tuhsa lil iksar. Naam, kathiratun jiddan, yani naam, turukul haq la tuhsa lil iksar wa aqrabuha ilaihi az-zullu wal inkisar. Allah. Jalan menuju kepada Allah itu memang tidak bisa dihitung banyaknya. Tetapi yang paling dekat untuk sampai kepada Allah adalah sifat zalil wal inkisar. Prakteknya yang mujahadah. Prakteknya adalah melawan hawa nafsu. Karena nafsu itu yang mendapatkan contoh gelar para inah,
Namrud misalnya. Nah maka kalau seseorang sudah melihat dirinya hina, itu seperti di atas juga, dan selalu munkasir, maka itu berarti dia telah sampai kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu bi annahu al-ajz wal-dhul wal-inkisar faqad arafa rabbahu bi anna Allaha qadirun wa qawiyyun, ya, wa azizun. Ya. Maka tidak dapat melihat, ya. Kalau enggak ya tadi seperti tadi, kudu struk kabeh baru dia ngelihat Allah Maha Kuat, dia Maha Lemah. Jangan sampai kita jadi wali, ya, ketika struk. Ya. Itu tadi saya ingin ulang perkataan guru kami itu, istalih, ya. Berdamai kepada Allah artinya kamu menyadari bahwa nafsu itu sangat berat, kamu memang perlu melawannya dengan susah payah, itu namanya berdamai. Kalau tidak, nanti dibikin stroke oleh Allah, baru ya, dibikin sampai ke titik nadir, ke titik nol, baru ya Allah. Maka ada dalil yang diambil oleh mereka. Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu cerita beliau kan, setiap malam keliling nyari orang susah disumbang, begitu, nyari yang nggak makan, nggak punya pakaian. Satu ketika jalan di padang pasir, melihat anak muda tidak pakai sendal, bajunya robek-rabek, kelihatannya kotor, tidak makan. Sayyidina Umar begitu melihat terus berpaling, meninggalkannya. Nah maka sahabatnya menegurnya, takut nggak ngelihat. Ya Amirul Mukminin, ya itu orang yang nggak pakai sendal, robek-rabek, ya kenapa itu luput dari perhatianmu? Kata Sayyidina Umar, kalau orang itu kita sumbang, kita bagi harta terus maksiat, ya, lebih baik seperti itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah ketika ada orang sakit aja, Rasulullah mengatakan tahur, insya Allah, suci itu langsung. Ya. Nah ini, namun zul inkisar ini bukannya pikiran kita, ya, kita hina dina, bukan, ya. Kayak budaya di kita lah, di Jawa terutama tuh, orang di depan kiai itu sampai jalannya sama dengkul, zalil, inkisar, tapi dalamnya Firaun itu, ya, karena tidak ada tarbiyah, ya, tidak ada tarbiyah. Itu adat. Artinya tidak cukup dengan fenomena itu. Seorang guru enggak cukup puas melihat, wah ini, wah, ya, ternyata keluar dari situ tidak ada yang soleh, tidak ada yang ma'rifatul haq, ya, karena tetap orang tuh mesti istalih, ya, ma Allah, berdamai. Kita artinya berdamai, menyadari bahwa beratnya melawan hawa nafsu dan kita perlu pertolongan kepada Allah. Itulah tarikat. Kenapa ada teori zikir, ada teori suluk khalwah, uzlah tuh, ada teori itu sebetulnya membantu untuk mengalahkan, ya, apa, mengalahkan ananiyah, nafsaniyah dalam diri kita. Oh berat, ya, berat sekali, ya. Saya punya pengalaman dulu tidak suka dengan tarikat, dengan sufi itu, apalagi melihat fenomena antara murid dengan guru itu, ya, kita sebut sekarang adab. Dulu saya melihat itu orang geblek, ya, menunduk-nundukan dirinya kepada orang, itu penghinaan kemanusiaan, ya, ini martabat kemanusiaan. Itu tidak suka. Karena fenomena itu saya melihat, ya, minta maaf, itu di rumah sendiri, orang tua. Karena di situ dia sebagai murabbi dalam tarekat, ya mungkin murid-muridnya, dan itu fenomena yang paling gak suka. Maka awal-awal dulu ketemu masyaikh, salam aja saya buang muka sambil tangannya begitu. Kenapa? Yang begini banyak di kampung saya, udah saya tinggalkan, gitu. Artinya takabur, gitu. Tapi setelah tahu bahwasanya sebenarnya
Di dalam tarekat, guru itu memberikan keleluasaan kepada murid untuk membentuk dirinya memiliki sifat yang tawadu. Kan kita sekarang orang kurus, kering, nggak pernah olahraga apalagi tinju, krempeng ngelawan Tyson, pasti takut kan melihat dia, ampun gitu. Karena yang di depannya orang hebat, orang kuat. Nah, maka orang yang mengambil seseorang itu menjadi gurunya berarti dia telah berbaik sangka, ilmunya lebih tinggi, amalnya lebih besar, lebih sabit, ya, makrifatnya ada, maka dia menghormatinya. Nah, boleh jadi dia melatih dirinya untuk memiliki sifat khidmah, sifat fakir, sifat abad. Dia latihnya di situ, bukan sedang mengkultuskan, tidak. Para masyayikh tidak perlu, karena dia juga asalnya khadim. Bahkan sampai hari ini mereka mengakui khadim. Ya. Mereka selalu apabila muridnya menghormati, selalu menyebut a'azzakallah, akramakallah, begitu, untuk melawan nafsunya merasa dinikmati. Ya. Nah, maka ketika kita sudah terbiasa melakukan itu, maka itu yang akan kita bawa nanti keluar ke semua orang. Maka orang penatik gurunya aja yang ini ya, ada dua, imam muridnya tidak sidik atau gurunya bukan murabbi. Ya udah, nggak ada lagi selain itu. Kalau gurunya memang betul seorang mursyid, berarti muridnya yang salah. Gitu. Karena bukan, maka ada ungkapan sebaik-baiknya murid adalah yang dibanggakan oleh gurunya. Seburuk-buruknya murid yang membangga-banggakan gurunya. Gitu. Nah, maka banyak jalan hak, tetapi jalan yang cepat adalah thariqat. Thariqat itu at-thariqah ya syekh. Ada tempat untuk terbiah diri, ya, menghinakan dirinya. Maka setiap saya memberikan kesempatan kepada semua muridnya untuk yudarrib nafsah, yurabbi nafsah, ya, mendidik dirinya, melatih dirinya dan lain sebagainya. Namun ada fenomenanya aneh. Ya, begitu seorang syekh ini wafat, tiba-tiba ya anaknya terus mau jadi syekh, nunggu ilham dari langit, dari lah. Hada jahlun murakkab. Ya, itu kebodohan yang itu la yasil illa ila, ya, dajjalah. Ya, tidak. Jangankan masalah tarekat, syariat aja nggak begitu. Ada orang alim, ya, ada orang alim misalnya al-allamah, faqih, muhaddis, anaknya nggak belajar kepada bapaknya, kemudian nunggu ilham karena dia anak. Lah, agama ini, ilmu ini, makrifat ini bukan milik, tidak ada jinsiahnya, tidak ada warga negaranya, tidak ada dimonopoli oleh keluarga mana, tidak ada. Ya, tidak. Wong seorang syekh, artinya orang tuanya saja dulu terseok-seok dia mencari ilmu, mencari guru, tiba-tiba anak, emang warisan raja, kerajaan. Itu kebodohannya orang-orang, sebagian orang-orang yang bernisbat kepada thariq aulia ini. Ya. Dan itu merupakan mafahim yajib an yusahhah. Ya, pemahaman-pemahaman yang artinya pelaksanaan tasawuf yang masuk ke ranah taklidiyah, ya, adat, dan itu tidak la yuntij abada, tidak akan intas. Dan itu sekarang yang kita hadapi, ya, kejumudan orang apabila sudah terlalu lama di situ. Maka boleh jadi hikmahnya, saya selalu berpikir, boleh jadi ya dulu di tempat ini wali, kemudian nggak ada wali, karena akan jumud, akan menjadi takalid, ya, akan menjadi kebiasaan dan tidak ada ruhnya, tidak ada nurnya.
Ya. Nah ini turuk al-haq, meskipun banyak tetapi wa aqrabuha az-zullu wal inkisar. Az-zullu wal inkisar ini rumzun lit tariqah sufiyah. Ya mungkin orang melalui apalah banyak amal ibadah untuk dekat kepada Allah, tapi ikhtisarut tariq, ya, wa huwa fi yani tahta riayat wa tarbiyati syekh. Begitu. Itu maksudnya zul wal inkisar. Artinya mendapatkan sifat apa? Sifat kehinaannya, yaitu dengan kesempurnaan rohaninya baru dia melihat hina. Makanya ada dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Li ajli itu yang penting. Saya ada bersama orang yang inkisar. Apa inkisar kalau bahasa kita? Sedih hatinya karena Allah, hatinya yang terpecah, ya, karena Allah, berkeping-keping karena Allah. Artinya dia menyaksikan bahwa dia zalil, dhaif. Itu hanya mata batin yang melihat itu. Karena orang yang merasa dirinya perlu tawadu itu ainu takabur. Wah, nanti dikira saya apa nih tawadu, itu ainu takabur. Berarti dia melihat dirinya besar sehingga dia perlu tawadu. Ya. Tidak. Ya, itu sebab maka coba orang nih yang tidak mendapatkan zulul inkisar, ya, akan menjadi mudai para pengaku. Maka yang mengangkat saya menjadi Syekh Nabi Khidir, ya, atau Syekh Abdul Qadir, kan Syekh Abdul Qadir sudah 900 tahun yang lalu. Ya, ini ciri-ciri ya mereka min ahlil jahl, ya, artinya ciri-ciri mereka yang palsu, katakan palsu. Ada 4 ciri di dalam tasawuf, di dalam buku Muqaddimat Tasawuf dikatakan bahwa dia adalah seorang pengaku, seorang pemalsu di dalam ilmu tarekat itu. Pertama, al-jahl, ya, mubtada khobar aja nggak tahu, ya, baca Quran aja nggak bisa, tapi ngaku wali misalnya, yang bayat 7 kutub, kutub utara, kutub selatan, kutub. Ya. Yang ketiga al-ibtida', ya, banyak melakukan hal-hal yang dalilnya tidak ada. Kalau dia ada, misalnya itu kias, dia nggak ngerti sebetulnya dalil apa-apa. Itu ibtida'. Yang ketiga al-batilul muzakhrab, banyak polesan-polesan kepada perkara batil. Ya. Di dalam tasawuf tidak perlu mendidik murid dengan menyuguhkan murid-murid cerita yang aneh-aneh. Itu kan hiasan. Karena seorang syaikh dengan murid, bagaimana agar murid itu mendapatkan kepercayaan, itu adalah teruji dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana dia menghadapi perintah Allah, larangan Allah, takdir-takdir Allah dalam hidup, berinteraksi kepada sesama. Apakah dia selalu lari kepada Allah? Ya, nggak perlu dia menutupi diri dengan gharaib wal ajaib, keanehan-keanehan. Nah ini ya saya hanya membacakan saja kitab-kitab. Karena pertama ulama yang mengkritik para pengaku-ngaku itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, beliau pertama. Maka kita sering mendengar di manakibnya itu bahwa Syekh Abdul Qadir membatalkan 40 wali. Bukan wali itu sebetulnya yang dibatalkan, itu kan kesimpulan kita membacanya. Orang yang mengaku menjadi ahlillah, syaikhut tariqah, tetapi dia bukan ahlinya, itu dibatalkan. Bahkan beliau memberikan gelar nama tarekat itu dengan nama kesesatan yang ada di situ. Baru diikuti oleh ulama-ulama lain. Di antara lain yang paling keras Al-Imam Sya'rani, termasuk Al-Imam Ahmad Zarruq, ya,
yang paling kuat mengkritik. Mereka adalah para mujaddid, ya, dan tentunya tidak akan kosong, ya, di setiap tempat, di setiap abad, ya, ada mereka. Baik, saya kira sampai di situ saja. Kita akan dengarkan nanti kajian kitab yang akan dibawakan oleh Syekh Muhyiddin. Ya, quli qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.